Pengertian media dan sumber belajar. Yang pertama, pengertian media belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Jamara pada tahun 1995 halaman 136, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Yang kedua adalah pengertian sumber belajar. Sumber belajar ialah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan, baik menggunakan alat ataupun manusia sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang disengaja, dirancang ataupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara individu maupun berkelompok untuk membuat atau membantu peserta didik dalam pembelajaran. Terdapat beberapa komponen utama yang dapat mendukung sumber belajar itu sendiri, yaitu yang pertama, pesan atau informasi. Pesan atau informasi biasanya berisi ide atau gagasan, fakta, arti, data, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pesan atau informasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah komponen orang atau manusia. Komponen orang atau manusia yaitu yang berperan sebagai penyimpan data, pengolah data, dan juga penyaji data. Lalu yang ketiga, komponen alat. Komponen alat adalah sesuatu yang digunakan oleh penyaji atau pemberi pesan untuk menyampaikan pesan yang ada dalam bahan pembelajaran yang disampaikan. Lalu yang keempat adalah komponen teknik prosedur. Komponen teknik atau prosedur yaitu adalah acuan dari si penyampai pesan yang disiapkannya untuk menggunakan agar dapat menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungannya dalam penyampaian pesan yang akan ia lakukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Mila Maulidah akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Yang selanjutnya B, macam-macam media dan sumber belajar. Yang pertama ada macam-macam media belajar. Nah, jadi menurut Sadiman tahun 1990, beliau mengemukakan mengelompokkan media pembelajaran ke dalam beberapa karakteristik yang meliputi media grafis, media audio, dan media proyeksi diam. Yang pertama, media grafis itu berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Jenis media yang termasuk ke dalam media grafis ini adalah seperti gambar atau foto, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, media audio merupakan media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Jenis media yang tergolong ke dalam media audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Kemudian yang terakhir ada media proyeksi diam. Nah, media proyeksi diam ini memiliki persamaan dengan media grafis, yaitu yang mana menyajikan rangsangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafis juga banyak digunakan dalam media proyeksi diam. Adapun jenis media yang termasuk dalam jenis proyeksi diam antara lain seperti bingkai film atau slide, film rangkai atau film strip, OHP, dan proyeksi mikro. Ya. Yang selanjutnya, kedua ada macam-macam sumber belajar. Secara garis besar, terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan dan sumber belajar karena dimanfaatkan. Sumber belajar yang sengaja direncanakan atau learning resource by design
yaitu semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar secara terarah serta bersifat formal. Kemudian yang kedua, sumber belajar karena dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, akan tetapi dapat ditemukan, diaplikasikan, serta dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya yaitu media massa. Kemudian, berdasarkan pendekatan teknologi instruksional, sumber belajar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya itu ada pesan yaitu informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua orang, misalnya meliputi guru, instruktur, siswa, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan lain-lain. Kemudian ada lagi bahan, seperti buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran. Kemudian alat atau perlengkapan, misalnya seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan metode atau teknik, meliputi diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, percakapan biasa, debat, talk show, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi lingkungan, misalnya meliputi ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Akan melanjutkan materi presentasi. Yang C, strategi pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar. Yang pertama, ada kriteria dalam pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar. Kriteria pemilihan dan penentuan media. Dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran, ada beberapa pertimbangan atau kriteria yang dapat digunakan oleh pengajar dalam memilih dan menentukan media pembelajaran, agar media yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini ada kriteria umum. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Di dalam pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan, seorang guru itu harus mempertimbangkan dengan baik apakah media yang digunakan nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, bahan atau isi materi pembelajaran merupakan salah satu pertimbangan yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan oleh guru di dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media yang dipilih harus familiar dengan karakteristik siswa ataupun karakteristik seorang guru. Yang keempat, ada kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validaritasnya. Yang kelima, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Yang keenam, ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, biaya, dan waktu yang tersedia. Jadi, bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka tentunya akan menjadi kurang efektif. Jadi di sini saya mengambil contoh ketika guru akan menyampaikan materi mengenai ekosistem dan lingkungannya, guru akan mengajak siswa untuk studi wisata. Namun hal ini tidak selamanya juga bisa diterapkan. Karena di sini masih banyak pertimbangan yang harus diperhatikan seperti waktu, biaya, dan sarana lain pendukungnya. Jadi di sini berkaitan dengan ini, guru tuh bisa meminta siswa untuk membawa misalnya contoh tanaman atau binatang lingkungan sekitar untuk dibawa ke kelas.
Lalu selanjutnya ada kriteria khusus. Yang pertama dari kriteria khusus yaitu akses. Kemudahan akses itu menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia dengan mudah dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Jadi akses itu juga menjadi suatu pertimbangan. Yang kedua itu biaya. Biaya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan karena banyak jenis media yang dapat dijadikan pilihan untuk digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal. Namun biaya itu harus kita hitung dengan melihat aspek manfaatnya, sebab semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Yang ketiga yaitu adalah teknologi. Dalam hal ini berkaitan dengan apakah pada saat penggunaan media memerlukan bantuan penggunaan teknologi lain, misalkan listrik. Jadi seorang guru tuh ingin menggunakan media audiovisual untuk menggunakan di dalam kelas, yang perlu ditimbangkan apakah aliran listrik itu bisa menjangkau ke dalam kelas atau apakah voltage dari listrik itu sudah cukup dan sesuai. Dan juga bagaimana cara pengoperasian dari media audiovisual tadi. Selanjutnya ada interaktif. Media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktif. Semua kegiatan pembelajaran akan dikembangkan oleh guru tertentu saja dengan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada organisasi. Nah, di sini pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan itu mendukung, bagaimana pengorganisasiannya, apakah di sekolah juga tersedia sarana yang disebut dengan pusat belajar. Yang terakhir ada novelty. Kebaruan dari media yang dapat dipilih juga harus menjadi pertimbangan, sebab bagaimana media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi si siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria pemilihan dan penentuan sumber belajar. Yang A, kriteria umum. Sumber belajar yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, sumber belajar yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran yang disajikan. Sumber belajar sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada sumber belajar yang dipilih mudah untuk diperoleh. Selanjutnya ada sumber belajar yang dipilih sesuai dengan karakteristik dari siswa. Yang selanjutnya ada sumber belajar yang dipilih mampu digunakan oleh guru. Selanjutnya lagi ada sumber belajar yang dipilih itu harus efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada sumber belajar tidak bertentangan dengan agama, nilai budaya, dan karakteristik bangsa. Karakter bangsa. Yang terakhir ada sumber belajar yang dipilih itu ekonomis, praktis, dan sederhana. Selanjutnya di sini ada kriteria khusus. Jadi yang pertama itu ada sumber belajar saat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua itu ada sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Jadi maksud dari sumber belajar yang dipilih itu sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang ketiga ada sumber belajar untuk penelitian. Maksud dari sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksud di sini, sumber belajar yang dipilih itu hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik dan peserta didik yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada proses pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar dalam prosedur pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar. Jadi di sini prosedur dalam pemilihan dan penentuan media belajar itu ada beberapa. Yang pertama itu ada menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau untuk hiburan. Yang selanjutnya, yang kedua ada menentukan apakah media yang dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu untuk mengajar bagi guru. Selanjutnya yang ketiga ada menentukan apakah tujuan pembelajaran
bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang keempat ada menentukan jenis media yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Selanjutnya ada mereview kembali jenis media yang dipilih, apakah sudah tepat atau masih ada kelemahan ataupun masih ada alternatif jenis media yang lebih tepat. Yang terakhir ada merencanakan pengembangan dan memproduksi media pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pemilihan dan penentuan dan sumber belajar. Di sini menurut Dr. Sudirman N. Pada tahun 1991 membagi prinsip pemilihan dan penentuan media pembelajaran ke dalam 3 kategori sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan, pemilihan, dan penentuan. Pemilihan dan penentuan menentukan media yang akan digunakan harus berdasarkan tujuan dan maksud yang jelas. Yang kedua ada karakteristik media pembelajaran. Nah, setiap media itu memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemanfaatannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Jadi seorang guru itu harus bisa memahami karakteristik dari berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi. Jadi apabila guru kurang memahami karakteristik media tersebut, maka guru akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru itu juga harus bisa menentukan pilihan mengenai media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat dipertimbangkan. Oke, selanjutnya ada pentingnya pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar. Berkaitan dengan hubungan pemilihan dan penentuan media dan sumber belajar dalam pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan dan penentuan media pembelajaran sumber belajar itu ada beberapa. Yang pertama itu ada perhatian siswa terhadap guru pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru. Yang kedua ada bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami oleh siswa. Yang ketiga ada guru bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuturan kata-kata akibat kelelahan dalam mengajar. Yang keempat ada alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Yang kelima, sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Selanjutnya ada mengoptimalkan media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa optimalisasi media dan sumber belajar yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada tingkat kreativitas guru dalam membuat dan memanfaatkan media dan sumber belajar yang murah dan bermanfaat. Yang kedua ada manfaat barang-barang bekas dengan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar secara bijak. Pemanfaatan lingkungan tidak harus ke tempat yang jauh, bahkan lingkungan sekolah juga dapat digunakan sebagai sumber belajar. Yang terakhir ada kembangkan media ICT dengan tepat dan praktis sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai efektivitas penggunaan media dan sumber belajar. Yang pertama ada pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti yaitu efek, pengaruh, ataupun akibat. Jadi, efektivitas bisa diartikan yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atau diraih dari suatu cara ataupun usaha tertentu, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas itu adalah
suatu tingkat keberhasilan yang diperoleh seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana kegiatan yang berhasil dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, yaitu membantu memperjelas penyajian pesan. Jadi, maksudnya di sini dengan adanya penggunaan media di dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat melihat ataupun menyaksikan secara langsung mengenai pesan ataupun materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan media gambar dalam membantunya dalam menjelaskan materi mengenai bagian-bagian bunga. Guru dapat menunjukkan satu persatu bagian-bagian bunga dengan menggunakan gambar dengan tujuan agar siswa itu dapat memahami dan lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi, maksudnya di sini dengan adanya penggunaan media di dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Misalnya berkaitan dengan objek yang sangat kecil, yang besar, kompleks, ataupun kejadian di masa lampau. Guru dapat menggunakan berbagai macam media, misalnya seperti foto, gambar, video, film, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, dapat mengatasi sikap siswa yang pasif. Jadi, artinya di sini penggunaan media dapat diharapkan mampu membuat siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, harus mampu memilih dan menentukan media apa yang tepat untuk digunakan di dalam pembelajaran agar siswa itu dapat aktif dan lebih termotivasi dalam belajarnya. Nah, yang keempat yaitu menumbuhkan pemikiran yang teratur. Jadi artinya di sini belajar menggunakan media dapat membuat siswa itu lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran, sehingga secara tidak langsung juga dapat menumbuhkan pemikiran yang baik dan yang teratur pada diri siswa. Selanjutnya, yang kelima, ada membantu tumbuhnya pengertian sehingga membantu perkembangan bahasa. Jadi maksudnya di sini belajar menggunakan media itu dapat memungkinkan siswa untuk membangun pola-pola pemikiran yang baru, sehingga secara tidak langsung juga perkembangan bahasa siswa itu juga akan mengalami perkembangan dan peningkatan. Nah, yang keenam, memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Artinya, belajar menggunakan media itu adalah pengalaman yang berbeda yang dapat dirasakan oleh siswa. Siswa dapat melihat, dapat mengamati secara langsung mengenai objek yang dijadikan sebagai pembelajaran tersebut, sehingga pengalaman belajar itu tidak mudah dilupakan oleh siswa serta dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajarnya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, memberikan pengalaman yang menyeluruh. Artinya pengalaman belajar dengan menggunakan media itu adalah pengalaman yang baik dan kompleks bagi siswa, sebab siswa itu dapat melihat, mengamati secara langsung mengenai objek ataupun materi yang sedang dipelajarinya tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar yang pertama yaitu menimbulkan gairah belajar. Jadi sumber belajar itu kan bukan hanya berasal dari guru. Sumber belajar bisa berasal dari alat, bahan, lingkungan, ataupun yang lainnya. Jadi, sebagai seorang guru, tentunya harus dapat memilih dan menentukan sumber belajar apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran nantinya, sehingga semangat, minat, dan gairah siswa terhadap belajar dapat meningkat. Nah, yang kedua, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Jadi, artinya di sini sumber belajar yang digunakan siswa
sebelumnya harus direncanakan dengan pemikiran yang matang, serta kegiatan yang dibuat oleh guru harus dirancang sedemikian rupa agar siswa itu dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan yang dijadikan sumber belajar tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman. Yang keempat, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi maksudnya di sini, di dalam menentukan ataupun memilih sumber belajar, guru harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sebab jika hal itu tidak diperhatikan, maka tentunya hal itu akan menimbulkan suatu hambatan ataupun masalah bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar nantinya. Nah, yang kelima, menghilangkan kekacauan penafsiran. Jadi, maksudnya di sini penafsiran yang berbeda-beda itu berasal dari sumber belajar yang digunakan itu kurang bisa menjelaskan atau menggambarkan mengenai pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, guru dapat melakukan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa dengan cara meminta siswa mengamati, melihat, dan menganalisis secara langsung sumber belajar yang digunakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada efektivitas penggunaan media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Efektivitas penggunaan media dan sumber belajar dalam pembelajaran dapat dilihat dari berbagai hal berikut ini. Yang pertama, meningkatnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran yang semakin baik. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa yang lebih konkret. Yang keempat, meningkatnya nilai dan hasil siswa dari sebelumnya. Yang kelima, kualitas media pembelajaran dan sumber belajar yang baik. Yang keenam, penggunaan media dan sumber belajar relevan dengan materi yang diajarkan. Yang ketujuh, penyajian isi materi mudah dipahami oleh siswa. Yang kedelapan, perhatian siswa lebih besar terhadap materi yang diajarkan. Yang kesembilan, fasilitas penunjang media dan sumber belajar yang semakin baik. Dan yang ke-10, meningkatnya prestasi siswa dalam belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya ingin melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya yaitu analisis media dan sumber belajar. Dalam pemilihannya sebagai alat bantu belajar, sumber dan media pembelajaran memiliki prinsip dan kriteria tertentu yang harus diperhatikan agar media tersebut dapat sesuai dan dapat menunjang pembelajaran. Yang pertama, ada pemilihan sumber belajar. Kriteria untuk menyeleksi sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ini meliputi yang pertama, ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, ada praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan, tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia, sehingga peserta didik juga dengan mudah memanfaatkannya. Kemudian yang keempat, ada fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Yang kelima, ada relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pembelajaran lainnya.
Yang keenam, dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, memiliki nilai positif bagi proses atau aktivitas pembelajaran, khususnya peserta didik. Yang kedelapan, sesuai dengan interaksi dan strategi pembelajaran yang telah dirancang atau sedang dilaksanakan. Kemudian ada kriteria khusus. Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Dalam memilih sumber belajar dapat ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, serta karakteristik sumber belajar. Yang kedua, ada pemilihan media pembelajaran. Kriteria berikut juga perlu diperhatikan dalam merancang media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, tepat mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil dalam menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang terakhir ada mutu teknis. Kemudian beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran menurut Eli 1982 adalah yang pertama, karakteristik anak didik atau siswa. Karakteristik siswa di masing-masing kelas berbeda-beda. Ada kelas yang siswanya pendiam dan ada yang aktif. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor pertimbangan agar media yang dirancang dapat mendukung dan tepat guna. Kemudian yang kedua adalah strategi belajar mengajar. Memilih media juga harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang telah dirancang, karena strategi pembelajaran menentukan media apa yang tepat untuk digunakan. Kemudian ada organisasi kelompok belajar, yaitu memilih media harus memperhatikan untuk kelompok belajar mana media itu akan ditunjukkan, pelajar atau mahasiswa. Dan yang terakhir ada prosedur penilaian, yaitu pemilihan media harus disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dinilai. Yang ketiga ada langkah-langkah dalam pemanfaatan media. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan memanfaatkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, persiapan kelas. Siswa atau kelas harus mempunyai persiapan dalam menerima pelajaran dengan menggunakan media tertentu. Yang keempat, langkah penyajian dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Dan yang keenam, langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini, kegiatan belajar dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan media dan sumber belajar dalam implementasi kurikulum. Rusman 2008 mengemukakan bahwa untuk dapat memperdayakan media dan sumber belajar secara efektif dan efisien dalam pembelajaran, guru tidak mungkin melaksanakannya secara sendiri-sendiri. Kerjasama fungsional dengan tenaga kependidikan lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun dengan berbagai sumber daya potensial yang ada di lingkungan sekitar sekolah, akan sangat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
Untuk dapat merealisasikan kerjasama ini, perlu inisiatif dan koordinasi yang diprogramkan secara kelembagaan dan menjadi kewenangan serta tanggung jawab kepala sekolah. Karena pada dasarnya pengimplementasian kurikulum atau pembelajaran diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu implementator kurikulum dan manajer pembelajaran. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.